Allahumma shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, di malam hari yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan tausiah saya dengan mengambil tema Hujun Himpunan Peristiwa. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ad-Duha ayat 8 yang artinya, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikanmu kecukupan. Hadirin yang berbahagia, Nabi Muhammad SAW adalah seorang pemuda yang bisa menjaga kehormatan dirinya. Ia teguh menjaga kehormatan dirinya. Ia tidak pernah mengenal wanita sampai saat ia menikah dengan Khadijah. Pada saat Rasulullah menikah dengan Khadijah, usianya 25 tahun dan usia Khadijah 40 tahun. 25 tahun usia Rasulullah, ketika berumur 40 tahun 6 bulan 8 hari, ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, maka orang yang paling berjasa menjaga, melindungi Rasulullah adalah Siti Khadijah. Jasa Siti Khadijah terhadap Rasulullah tiada terkira, tiada bandingannya dalam menyiarkan ajaran agama Islam. Benarlah pernyataan yang mengatakan Muhammad tidak pernah mendapat penistaan yang menyakiti hatinya, kecuali Allah meringankannya melalui Khadijah. Ketika Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, usia Khadijah itu 50 tahun. Usia Khadijah waktu itu adalah 50 tahun, 55 tahun. Sampai ia meninggal dunia, Khadijah meninggal dunia usia 65 tahun. Nabi Muhammad SAW meninggal dunia umur 63 tahun. Abu Thalib meninggal dunia umur 87 tahun. 10 tahun lamanya seluruh hidup Khadijah ini dibaktikannya kepada suaminya tercinta. Ia selalu mengabdi kepada suaminya. Tidak pernah ia melalaikan suaminya dalam keadaan penderitaan yang bagaimanapun juga. Maka Nabi Muhammad SAW selama Khadijah masih hidup, tidak pernah ia mempunyai istri lain. Dan tidak pernah ada niat di hatinya untuk mencari istri, karena Khadijah itu adalah segala-galanya. Tidak ada yang bisa menggantikan posisi Khadijah di dalam hati Rasulullah SAW. Hadirin yang berbahagia, setelah Siti Khadijah berpulang ke rahmatullah, usia Nabi Muhammad waktu itu 50 tahun. 13 tahun berikutnya barulah Rasulullah ini menikah dengan 5 orang wanita dari wanita Quraisy, 5 orang. 4 orang itu dari kabilah Arab yang lain dan 1 orang hamba sahaya. Rasulullah juga mendapat hadiah budak wanita dari Muqawqis. Siapa Muqawqis? Muqawqis adalah penguasa Persia, penguasa dari Mesir. Penguasa Mesir ini memberikan hadiah kepada Rasulullah, namanya adalah Maryah Qibtiyah. Maryah Qibtiyah. Dengan Maryah Qibtiyah ini Rasulullah mendapat seorang anak yang bernama Ibrahim, tapi Ibrahim juga meninggal dunia dikala masih kecil. Di dalam sejarah tidak tercatat berapa usia Ibrahim ketika berpulang ke rahmatullah. Tidak sama dengan Qasim. Qasim ini putra sulung Rasulullah. Ini dia lahir ketika Rasulullah berusia 30 tahun. Qasim ini meninggal dunia usia 2 tahun. Kemudian Ibrahim ini anak dari Maryah Qibtiyah. Ini tidak ada sejarahnya itu umur berapa ia meninggal dunia. Tapi anak yang berikutnya yaitu Abdullah. Abdullah bin Muhammad ini lahir setelah Muhammad menjadi Rasul. Setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, lahirlah seorang anak yang namanya Abdullah. Abdullah ini diberi gelar dia ini At-Thayyib, artinya orang yang baik, dan At-Thahir, orang yang suci. Sama dengan Khadijah, At-Thahirah. At-Thahirah itu artinya adalah wanita yang suci. Ketika
Abdullah bin Muhammad berpulang ke rahmatullah meninggal juga, maka salah seorang daripada orang kafir Mesir itu menjuluki Rasulullah ini adalah orang yang terputus, orang yang tidak mempunyai generasi penerus. Dia sangat benci sekali kepada Rasulullah, sehingga ia sering mengatakan kepada Rasulullah kalau bertemu di jalan, "Aku sangat membencimu," katanya. "Aku sangat membenci engkau," kata dia. "Engkau adalah lelaki yang terputus, lelaki yang tidak mempunyai generasi penerus." Nama lelaki ini tidak dicantumkan di dalam sejarah karena mengingat sesuatu dan lain hal. Dan dia selalu kalau bertemu dengan Rasulullah itu mengejek, menghina, dan ejekan ini tersiar ke seluruh kaum Quraisy. Sehingga turunlah surat Al-Kautsar yang mengatakan bahwasannya yang terputus itu adalah mereka-mereka yang menghina mereka. Itulah sejarahnya ketika Abdullah bin Muhammad meninggal, Rasulullah itu selalu menjadi bahan ejekan. Hadirin yang berbahagia, di antara istri-istri Rasulullah ini hanya Siti Aisyah lah yang masih gadis. Siti Aisyah ini binti Abu Bakar. Hanya dia yang masih gadis di antara 10 istri Rasulullah ini. Di dalam kedekatannya dengan Rasulullah, saingan beratnya adalah Zainab. Zainab ini adalah anak Jahsy. Jahsy menikah dengan Umaymah. Umaymah ini bibi Rasulullah. Jadi Rasulullah mempunyai bibi namanya Umaymah. Umaymah menikah dengan Jahsy, lahirlah Zainab. Zainab ini saingan berat Siti Aisyah dalam kedekatannya kepada Rasulullah. Kata Siti Aisyah, "Aku tidak pernah melihat seorang wanita yang melebihi Zainab dalam beberapa hal. Pertama, dalam hal keagamaannya, kesempurnaan agamanya. Kemudian yang kedua dalam hal ketaatannya di dalam beribadah. Ia sangat taat beribadah. Yang ketiga, kejujurannya di dalam berbicara. Keempat, hasrat dan cita-citanya untuk mempererat hubungan silaturahim." Jadi dia mempunyai hasrat dan cita-cita untuk menghubungkan hubungan silaturahim antara sesama. Yang terakhir, sifat dia adalah dia senang bersedekah. 5 hal ini yang dimiliki oleh Zainab binti Jahsy, sehingga saingan berat daripada Aisyah adalah Zainab binti Jahsy. Itu yang diantara 10 itu. Tetapi kecemburuan Siti Aisyah yang paling cemburu dia adalah kepada Khadijah. Mengapa para hadirin sekalian? Siti Aisyah sangat cemburu kepada kepada Khadijah ini, karena Rasulullah ini selalu memuji, selalu mendoakannya, selalu menyebutnya di hadapan istri-istrinya yang lain. Kalau bagi istri-istrinya yang lain, no problem. Walaupun Rasulullah memuji segala apa, diam saja. Tapi Siti Aisyah, dia merasa cemburu. Kalau Rasulullah ini menyembelih seekor kambing, maka sebagian daging kambing ini ia berikan kepada sahabat-sahabat Rasulullah. Sehingga Siti Aisyah mengatakan, "Seperti nggak ada aja perempuan lain di muka bumi ini, wahai Rasulullah, selain daripada Khadijah." Rasulullah hanya tersenyum dan menjawab, "Khadijah itu begini, Khadijah itu begitu, dan aku hanya mendapat keturunan dari dirinya. Aku hanya mendapat keturunan, mendapat anak dari Khadijah." Selalu dikatanya demikian. Pada suatu hari juga ketika Siti Aisyah cemburu, maka si Rasulullah mengatakan, "Aku diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa cinta yang mendalam kepada Khadijah." Nah, para hadirin sekalian, pada suatu hari puncak daripada kemarahan Rasulullah sehingga bergetar bagian depan rambut Rasulullah adalah ketika waktu itu Khadijah keluar rumah. Rasulullah keluar rumah selalu menyebut nama Khadijah, memuji sebagainya. Maka Siti Aisyah mengatakan begini, "Bukankah Khadijah itu hanyalah seorang wanita tua renta? Dan bukankah engkau telah diberi pengganti yang lebih baik daripadanya?" Disitulah Rasulullah itu marah luar biasa sehingga bergetar bagian depan rambutnya itu. Dia mengatakan, tidak ada seorang pun juga yang melebihi Siti Khadijah. Tidak ada yang bisa melebihi dia. Ia yang pertama kali beriman ketika semua orang tidak mau beriman. Ia yang memberiku harta benda yang berlimpah ruah ketika semua orang tidak mau memberi. Ia yang mempercayaiku ketika semua orang mendustaiku. Dan darinya lah aku memperoleh keturunan, sesuatu yang tidak aku peroleh dari istri-istriku yang lain. Sejak saat itu, kata Siti Aisyah, aku berjanji kepada diriku sendiri bahwasanya aku tidak akan lagi menjelek-jelekkan Siti Khadijah di hadapan Rasulullah. Hadirin yang berbahagia,
Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik wanita dunia adalah Maryam binti Imran. Sebaik-baik wanita dunia adalah Khadijah binti Khuwailid. Kemudian ada 4 orang wanita yang masuk ke dalam 3 kategori. Pertama adalah sebaik-baik wanita penghuni surga. Yang kedua adalah wanita-wanita terbaik sepanjang sejarah. Yang ketiga pemuka wanita dunia. Yang masuk ke dalam ketiga kategori tadi itu hanya ada 4 wanita. Siapakah dia para hadirin sekalian? Yang pertama adalah yang tadi Maryam binti Imran. Yang kedua Khadijah binti Khuwailid. Yang ketiga adalah Fatimah Az-Zahra binti Muhammad. Dan yang terakhir adalah Asiyah binti Muzahim, istri Fir'aun. Bukan Aisyah ya. Asiyah ini binti Muzahim, istri Fir'aun. 4 orang ini termasuk ke dalam 3 kategori tadi. Jadi betul-betul para hadirin sekalian, kasih sayang Rasulullah ini kepada Khadijah dibuktikan sebagai salah satu bukti penghormatan Rasulullah kepada Khadijah adalah peristiwanya seperti ini. Pada suatu hari datanglah ke rumah Rasulullah ini Ummu Zafir. Siapa Ummu Zafir ini? Ummu Zafir adalah pelayan wanita Khadijah. Begitu Ummu Zafir datang ke rumah Rasulullah di Madinah, Rasulullah memberikan penyambutan yang layak kepadanya. Dan sabda Rasulullah, wanita ini adalah sahabat Khadijah. Sebaik-baik persahabatan adalah bagian dari iman. Jadi itu hanya pelayan, tapi Rasulullah mengatakan sahabat. Sebaik-baik persahabatan adalah bagian daripada iman. Jadi persahabatan yang baik itu bagian daripada iman. Itu contoh betapa besarnya penghormatan Rasulullah kepada Khadijah. Hadirin yang berbahagia, contoh lagi betapa berartinya Khadijah di dalam hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah peristiwa yang terjadi pada tahun 8 Hijriah, 11 tahun setelah Siti Khadijah meninggal dunia. Pada waktu penaklukan kota Mekah, Fath Mekah, di situ Rasulullah menunjuk keponakan Khadijah yang bernama Zubair bin Awam. Zubair bin Awam oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditunjuk untuk memimpin sekelompok kabilah, yaitu Muhajirin dan Ansor. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah menyerahkan bendera panji pasukan kepada kepada Zubair bin Awam. Yang ketiga, diperintahkannya Zubair bin Awam itu untuk memancangkan panji pasukan itu di Hujun, sebuah dataran tinggi di Mekah. Sesampainya di Hujun, Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad, berkata kepada Zubair bin Awam, "Wahai Zubair, disinilah Rasulullah memerintahkanmu untuk memancangkan panji pasukan itu." Hadirin yang berbahagia, Hujun itu adalah tempat makamnya Khadijah. Tempat itulah yang dipilih oleh Rasulullah untuk mengadakan pasukan. Jadi untuk komando pasukan komando di Hujun itulah. Kemudian PPI, pengawasan pasukan Islam, juga dari Hujun. Juga ketika Rasulullah masuk ke kota Mekah, itu juga dari Hujun. Ketika kaum muslimin berhasil mengalahkan kaum kafir Quraisy, juga dari Hujun. Ketika umat Islam berbondong-bondong memasuki agama Islam, juga tempatnya adalah dari Hujun. Dan ketika Masjidil Haram dan Ka'bah dibersihkan dari berhala-berhala, patung-patung, juga adanya tuh dari Hujun. Jadi dari Hujun inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerahkan pasukannya memasuki kota Mekah. Di situ dia naik unta Rasulullah sambil memboncengkan cucunya yang bernama Ali. Ali adalah putra ketiga dari Zainab bersama Abul As bin Rabi, keponakan Khadijah sendiri. Jadi Zainab ini menikah dengan Abul As bin Rabi. Ini sepupunya sendiri, punya anak 3. Yang pertama anaknya Umamah. Yang kedua keguguran ketika dia naik kuda dari Mekah ke Madinah. Kudanya ditombak oleh musuh. Kuda itu melonjak keras. Karena kesakitan Zainab jatuh
dan keguguran dalam perjalanannya dari Mekah menuju Madinah. Dan putranya yang ketiganya adalah Ali. Saat itu Ali berusia 11 tahun. Rasulullah masuk ke kota Mekah, memboncengkan Ali. Kemudian dia memerintahkan pasukannya memasuki kota Mekah itu sambil mengucapkan, wajah al-haqu wazahaqal batilu innal batila kana zahuqon. Telah datang kebenaran, telah hancur kebatilan, kemusyrikan. Sesungguhnya kebatilan itu pasti akan hancur. Sambil menghancurkan seluruh berhala-berhala, patung-patung di seluruh Mekah, di seluruh Ka'bah, di seluruh Masjidil Haram. Mereka masuk dari 4 penjuru. Itulah suara yang diteriakkan oleh Rasulullah beserta pasukannya. Masuk dari 4 penjuru sambil meneriakkan Al-Isra 81 itu. Wajah al-haqu wazahaqal batilu innal batila kana zahuqon. Mereka memasuki kota Mekah tanpa perlawanan. Penaklukan kota Mekah tanpa pertumpahan darah. Sama dengan perang Tabuk. Jadi 2 peperangan. Perang Tabuk, perang yang terakhir, dengan penaklukan kota Mekah itu tanpa pertumpahan darah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.